Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Ibu dan Juna. apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, masih selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda mau sedikit membahas tentang mitos atau fakta seputar kehamilan. Juna boleh dipakai depannya dulu? Oke. Baik, sebenarnya mitos atau fakta seputar kehamilan itu sangat sekali banyak ya kita dengar di masyarakat yang sedikit banyak pasti mempengaruhi kondisi psikis ibu hamil itu sendiri. Jadi kalau ada ibu hamil nih, nanti ada yang bilang ibu hamil nggak boleh kayak gini loh, ibu hamil nggak boleh gitu loh, nanti kamu gini, nanti bayimu gitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau tidak segera diberikan edukasi yang betul, kita berikan penjelasan yang betul, justru nantinya ibu hamil ini sendiri akan semakin bingung gitu ya. Dia harus selalu menjaga kesehatannya, kesehatan janinnya, tapi mitos-mitos yang ada di luar sana karena kita hidup bermasyarakat juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi psikis ibu hamil itu sendiri. Dan dalam video kali ini Bunda tertarik nih sedikit mengupas tentang mitos atau fakta seputar kehamilan yang sering kita dengar di masyarakat. Dan yang pertama adalah ibu hamil jangan makan pedas, nanti bisa merangsang kontraksi loh, persalinannya bisa lebih cepat atau mempercepat persalinan kalau makan pedas. Nah, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya makanan pedas itu sendiri hanya akan membuat ibu hamil itu sakit perut dan bahkan sampai terjadi diare untuk beberapa ibu hamil. Dan karena diare ini kadang dirasa ada kram perut, dan kram perut ini sendiri sebenarnya bukan kontraksi, hanya ada penumpukan gas dalam lambungnya, atau biasanya ini kayak gejala ma atau asam lambungnya naik gitu ya. Jadi rasanya ibu hamil ini kok kram perut, perutnya kayak kontraksi. Jadi sebenarnya itu cuma penumpukan gas aja, jadi aman, bukan yang kontraksi yang akan mempercepat persalinan juga. Jadi ibu hamil boleh makan pedas atau enggak, aman atau enggak untuk persalinan, bisa mempercepat persalinan atau enggak? Ini adalah jawabannya mitos. Boleh tetap mengonsumsi makanan pedas dengan tetap memperhatikan kondisi lambung ibu hamil itu masing-masing dan tetap sewajarnya, jangan berlebihan juga gitu ya. Dan yang kedua, ibu hamil tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual karena akan membahayakan janin. Ayo, sering kan dengar kayak gini juga di masyarakat kan, kata-kata kayak gini nih. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Deng 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 deng. Jawabannya adalah mitos. Aman bu hamil melakukan hubungan seksual. Masa iya selama 9 bulan hamil terus nggak hubungan seksual gitu? Mitos ya. Jadi faktanya janin itu sendiri sebenarnya sudah terlindung oleh kantung ketuban, dilindungi juga oleh otot-otot rahim ibu hamil itu sendiri, dan juga dilindungi oleh lapisan lendir. Jadi untuk ibu hamil aman untuk tetap melakukan hubungan seksual. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan di trimester awal. Kenapa sih kita harus berhati-hati nih gitu untuk melakukan hubungan seksual di trimester awal? Karena sebenarnya sperma laki-laki itu sendiri mengandung senyawa namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang bisa memicu terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Bahayanya apa sih kok awal-awal trimester pertama terus nanti terjadi kontraksi? Nah, kalau terjadi kontraksi yang terus-menerus pada ibu hamil trimester pertama, ini bisa memicu terjadinya keguguran juga. Jadi kalau memang mau aman untuk tetap berhubungan seksual di trimester pertama, boleh, tapi dengan melakukan ejakulasi di luar rahim. Nah, jadi jawabannya boleh ya ibu hamil melakukan hubungan seksual termasuk di trimester awal. Yang penting tetap memperhatikan yang seperti Bunda jelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah ibu hamil tidak diperbolehkan untuk minum kopi.
Ayo, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Memang minuman kopi, teh, minuman bersoda atau coklat itu memang mengandung kafein. Nah, kafein ini sendiri sebenarnya mengganggu emosi ibu hamil. Ibu hamil juga jadi sulit tidur dan juga merangsang untuk sering buang air kecil atau berkemih. Padahal pada ibu hamil itu sendiri kan pasti sering berkemih kan, apalagi semakin besar usia kehamilannya, perutnya semakin besar, ini perut juga menekan kandung kemih ibu, sehingga ibu hamil itu secara normal dan wajar, memang wajar dialami oleh ibu hamil itu pasti akan sering buang air kecil. Nah, kalau ditambah ibu hamil ini sendiri mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, ini justru akan menambah ketidaknyamanan untuk ibu hamil itu sendiri karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Baru duduk sebentar, kamar mandi lagi, duduk sebentar, kamar mandi lagi. Nah, sebenarnya ini cuma mengganggu kenyamanan ibu hamil itu saja. Tapi boleh kok tetap mengonsumsi minuman berkafein asal sesuai dengan yang dianjurkan, maksimal 1 cangkir aja satu hari ya. Kalau memang pengen banget, kalau bisa sih dikurangi ya gitu. Jadi aman ya untuk minum kopi gitu, enggak masalah. Dan yang keempat adalah ibu hamil harus makan 2 porsi makanan. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Masa iya sih ibu hamil langsung harus makan 2 porsi makanan banyak gitu? Padahal ibu hamil sendiri kadang ada yang ngerasain mual, bahkan ada yang mual sampai muntah gitu ya. Dan sebenarnya ibu hamil ini bisa kok tetap mensuplai nutrisi untuk dirinya, untuk janinnya dengan makan porsi yang kecil, porsi yang sama seperti ibu hamil ini sebelum hamil gitu, porsinya masih sama. Asalkan yang perlu diperhatikan di sini, porsi kecil itu makan dengan porsi kecil itu, tapi waktunya, frekuensinya ditambah, jadi lebih sering gitu, makan sering tapi dengan porsi yang kecil. Jadi nggak harus tuh sekali makan ibu hamil menghabiskan 2 porsi makanan sekaligus demi mencukupi kebutuhan ibu dan janin. Jadi mitos ya. Dan yang kelima, minum es bisa menyebabkan janin mempunyai berat badan berlebih, sehingga nanti kalau proses persalinan ini jadi sulit karena bayinya kebesaran gitu, karena terlalu besar bayinya. Nah, itu mitos atau fakta? Silakan dijawab. Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah mitos. Faktanya, minuman air es itu sebenarnya tidak menambah berat badan bayi menjadi berlebih, kecuali nih air esnya kalian tambahin sirup, kalian tambahin minuman ringan lain yang mengandung gula atau sakarin tinggi. Nah, jadi yang manis-manis itu tuh yang bikin janinnya jadi besar, yang jadi berat badannya berlebih, bukan dari air es atau minuman dingin, air putih dingin yang dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut gitu ya. Dan penting juga diperhatikan untuk ibu hamil untuk mengurangi minum-minuman yang manis gitu ya, karena dan tetap memantau gitu sebenarnya berat badan janin saya ini sudah berapa, sudah sesuai nggak sama usia kehamilan gitu, karena dikhawatirkan kalau bayinya juga terlalu besar nanti akan mempersulit juga proses persalinannya, dan juga akan ada komplikasi-komplikasi kehamilan lain yang mungkin akan terjadi gitu. Dan sementara yang sudah bahas 5 mitos ini dulu ya, dan semua jawabannya adalah mitos. Mudah-mudahan ibu hamil di luar sana sudah nggak khawatir lagi, sudah terjawab gitu ya, yang selama ini menjadi pertanyaan mitos apa fakta sih gitu ya. Juna, udah selesai? Oh, gitu. Juna makan apa sih? Yang Ini berantakan loh. banget loh. Boyki. Juna makan boyki guys. Siapa yang kangen jajanan boyki, jajanan waktu kecil Jajanan nih? boyki. Iya, ini jajanan bunda waktu kecil dulu. Oh. Enak. Rasanya masih sama kayak zaman 90-an dulu. Nikmain bunda sama ayah pas beli banyak gitu ya. Jadi Juna lagi senang makan makanan jadul, makan makanan tahun 90-an waktu bunda kecil. Bunda udah selesai nih?
Hah? Oh, gitu. Juna mau ada nambahin apa gitu? Oh ya Bun, Juna punya Mau tebak-tebakan tebakan loh. lagi. Menutup video Bunda kali ini dengan tebak-tebakan dari Juna. Baik, tebakan dari Juna yang pertama. Pertama, ting 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 ting. Kenapa Superman gambar bajunya ada huruf S? Kenapa Superman bajunya ada huruf S-nya guys, yang di dada itu loh? Karena namanya aja Superman, berarti kan pertamanya hurufnya S, makanya terus dia ditulis S tuh di bajunya. Kan salah punya Makan salam. Terus apa dong jawabannya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Ah ya udah deh. Soalnya kalau M atau L nanti kegedean. Soalnya kalau M atau L nanti gedean. Maksudnya ini ukuran baju ya. Superman ukuran bajunya mini sekali. S ukuran bajunya Superman. Baik, sudah? Ada lagi apa enggak? Ada kok. Oh, ada lagi. Yang kedua. Ini. Oke, kenapa anak-anak sukanya loncat-loncat tinggi kata gitu. Kenapa jadi joget-joget ya kita ya? Iya juga ya. Kenapa anak katak sukanya loncat-loncat? Karena anak katak itu nggak bisa berlari, bisanya loncat-loncat aja, makanya dia sukanya loncat-loncat, tau nggak? Bukan Bukan salah lagi guys jawaban. Nah, yaudah deh, apa jawabannya Jun? Udah nyerah nih. Dikasih tahu nggak ya? Tahu dong. Ya udah yang jawabannya adalah ya ada juga lagi anak-anak buat Namanya Gitu. juga anak-anak gitu. apa tadi kali itu Namanya juga anak-anak. kayak aku dong sukanya loncat-loncat Oh. juga kayak anak kata. Namanya juga anak-anak mau loncat, mau tengkurap, mau lari. Ya, namanya juga anak-anak gitu ya Jun ya. Ya juga ya. Baik, terima kasih Juna buat tebakannya. Bunda kalah lagi nih tebakannya nih. Kamu yang menang ya. Asik, Bunda. Selamat. Bunda kalau terus ya. Yoi, Bunda kalah terus sih. Besok gantian Bunda kasih tebak-tebakan. Oh, Boleh? kayaknya sih gitu. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari kami. Mudah-mudahan video kami bermanfaat untuk yang masih merencanakan kehamilan. Semoga di bulan yang baik ini, di bulan yang suci ini, Allah segerakan berikan anugerah untuk segera diberi momongan. Yang masih menjalankan kehamilan nih di bulan Ramadan ini, yang masih berpuasa, semoga kuat, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran sampai persalinan nanti ibu dan bayi selamat. Sempurna. Amin. Amin. Jangan lupa klik tombol lonceng. Jangan lupa. Subscribe, like, dan komen. Oh ya Bud, masih ada satu lagi. Jangan lupa pipis dulu sebelum pupuk dan nggak ngapal. Baik, terima kasih Juna pesannya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.